Masih pada pembahasan tentang sholat jamaah, yang mana kali ini terkait dengan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa in raka'a, dan jika ruku. Siapa yang ruku? Al-makmumu, yaitu seorang makmum, ma'al imami, bersama dengan imamnya. Fasyakka, namun dia ragu ya. Ada makmum, dia ngikutin imam. Nah pas ruku dia ragu nih si makmum ini. Hal qoro'a, apakah dia telah membaca al-fatihah akan fatihah, au tadzakkara, atau dia ingat anahu, bahwa sesungguhnya dia lam yaqroha, belum membaca fatihah. Saya ulang lagi pembahasannya ya. Jadi ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk ya. Kalau makmum muwafiq berarti dia sempat membaca fatihah ya. Jadi maknanya makmum muwafiq adalah makmum yang dia punya kesempatan membaca surah al-fatihah secara penuh. Nah, sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang dia tidak sempat untuk baca fatihah. Sebetulnya kalau di kitab-kitab yang lebih tebal lagi, makmum masbuk ada dua. Ada makmum masbuk hakiki, ada makmum masbuk maknawi. Makmum masbuk itu ada yang pas dia datang emang imam udah ruku. Nah, itu masbuk ya. Jelas orang kayak gitu nggak sempat baca fatihah. Maka seperti pembahasan kemarin ya, cukup takbir Allahu Akbar langsung ruku, fatihahnya ditanggung sama imam. Lah ini disebut masbuk hakiki. Nah tapi ada yang masbuk maknawi. Nah ini yang sekarang lagi kita pelajari, ini adalah makmum masbuk yang maknawi. Dia bisa kalau dia mau baca fatihah secara sempurna bisa ya. Tapi di sini dia bingung, tadi saya baca fatihah nggak ya? Nah kan kadang kita suka kelelengan gitu ya. Atau dia ingat bahwa dia tadi belum baca fatihah. Nah itu namanya makmum masbuk maknawi. Dia sebetulnya sempat untuk baca fatihah ya, tapi ketika dia ruku bareng imam, dia mikir nih, dia ragu nih, tadi saya udah baca fatihah belum ya gitu. Padahal dia punya kesempatan untuk baca fatihah. Pahamin dulu ya. Jadi ada dua model masbuk di sini. Ada masbuk yang hakiki, yang ketika dia datang imam sudah ruku. Nah bagaimana si makmum? Ya udah si makmum berdiri takbir Allahu Akbar, lalu kemudian ruku. Tapi batasannya ingat kemarin tuh, batasan paling minimal, batasan paling sedikit adalah ucapan subhanallah, sebagaimana layaknya tumakninah ya. Jadi ada kata ada makmum ya, kita nih ya, kita makmum datang takbir kita Allahu Akbar, imam masih ruku. Pas kita ruku Allah, imam bangkit, nah berarti kita nggak dapat rokaat. Hati-hati tuh ya, ketika kita mau ruku lah imam kok malah bangkit itidal, berarti kita nggak dapat rokaat. Terus gimana? Ya udah lanjutin, nggak apa-apa, kita tetap dapat pahala jamaah tadi tuh, cuman kita nggak dapat rokaat. Nah, maka orang yang kayak begitu dia harus menambahkan satu rokaat. Nah yang dimaksud dengan makmum masbuk yang dapat rokaat adalah yang ketika dia ruku imamnya masih ruku, yang dia masih sempat nemuin kira-kira ucapan subhanallah ya. Ketika dia ruku Allahu Akbar subhanallah, imam bangkit sami Allah, nah dia dapat rokaat. Paham ya? Nah ini yang makmum masbuknya hakiki, emang bener dia telat. Nah yang kedua yang kita bahas ini adalah makmum masbuk yang dia sebetulnya sempat baca fatihah, tapi entah keleyengan, entah kemana pikirannya, atau mungkin suara imamnya terlalu bagus ya, makanya ada bagusnya juga suara yang pas-pasan ya. Nah pas dibaca fatihah, kalau yang enak-enak kan suaranya kan. Nah, kalau bapak ibu pernah umroh haji tuh, nah, imamnya kan seh-seh semua itu ya, apalagi yang di Makkah Madinah ya, Syekh Sudes ya, kan keren suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, kita terenyuh. Nah untungnya kalau di kita bukan Syekh Sudes, Syekh Sadis kita ya. Nah jadinya cepat ya. Nah maka lam yajuz, tidak boleh lahu baginya, bagi si makmum tadi ya, yang dia ragu apakah dia sudah baca fatihah,
atau dia ingat bahwa dia belum baca Fatihah, maka dia nggak boleh apa al-audu, kembali ilal qiyami, untuk berdiri. Nggak boleh kayak gitu terus berdiri lagi. Ya, dia ikut ruku, oh iya, tadi kayaknya saya belum baca Fatihah, terus diri lagi. Padahal kan masih sempat tuh berdiri lagi misalnya gitu. Nggak boleh, dia kembali berdiri. Watadaraka, dan kemudian menambahlah dia ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, rokatan, akan satu rokaat. Kemarin sempat kita bahas ya, yang ditanggung imam itu adalah makmum yang masbuk. Secara spesifik, secara detail, makmum masbuk yang hakiki. Nah ini yang disebut dengan makmum masbuk maknawi ya. Secara realnya, secara zohirnya dia punya kesempatan baca Fatihah, tapi secara status dia jadi masbuk. Nah, paham maksudnya ya? Maka orang kayak gitu nggak boleh bangkit berdiri lagi karena dia belum baca Fatihah atau dia ragu. Saya tadi baca Fatihah apa enggak ya? Maka orang tersebut nggak perlu bangkit untuk berdiri lagi, lanjutin sholatnya, tinggal nambahin satu rokaat ya. Fa'in ada, dan jika mengulang aliman padahal dia tahu, amidan dengan sengaja, batolat maka batallah apa sholatuhu, sholatnya dia. Nah kalau dia mengulangnya dengan sengaja maka batal, kalau dia tahu hukumnya itu. Wa illa, namun jika tidak, fala, maka tidak batal. Maka jika dia nggak tahu, dia nggak sengaja, nah maka nggak batal. Dia nggak tahu nih, dia langsung diri aja. Imam udah ruku, dia belum baca Fatihah, dia balik lagi diri, sedekap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Fatihah lagi tuh, ngejar, ya. Terus kemudian dia ruku lagi. Terus salamnya bareng sama kita. Assalamualaikum. Kita boleh ngingetin, Mas, sampean kurang satu rokaat. Tadi sampean udah keburu ruku, karena dia belum tahu. Jadi nggak usah diulang, cukup tambahin satu rokaat. Tapi kalau dia tahu hukumnya nggak boleh kembali lagi berdiri, kok dia lakukan itu dan sengaja dia melakukannya, maka hukumnya batal. Kesimpulannya kalau dia tahu dan sengaja ya. Jadi kalau dia tahu tapi nggak sengaja, itu juga nggak batal. Ya, ketika dia ruku, oh iya, Fatihah wajib, kemarin saya belajar. Wah ini mumpung imam masih ruku nih, dia belum baca Fatihah, nggak sengaja, dia balik lagi diri, sedekap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Fatihah lagi tuh, ngejar. Itu juga nggak batal. Karena kalau makmum yang muafik, Bapak Ibu harus ingat ya, itu kan syaratnya bukan 3 rukun pendek ya, tapi 3 rukun panjang. Ini saya ulang-ulang lagi biar Bapak Ibu gagal paham ya. 3 rukun panjang berarti sampai sujud. Itu kesempatan makmum yang muafik ya, beda sama masbuk ya. Makmum yang muafik, andaikan tadi ya Allahu Akbar, dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku Allahu Akbar, masih boleh dan wajib orang muafik. Dia punya kesempatan untuk baca Fatihah secara penuh. Cuman emang dia modelnya mungkin bacaannya lama, mungkin bacaannya pelan-pelan, mungkin baru masuk Islam, baru belajar sholat, mungkin baru belajar Fatihah, macam-macam alasannya apapun. Atau tadi mungkin ngayal dulu ya. Lah, imamnya udah ruku, ya udah terusin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam itidal, terus kita terusin ya. Iyyaka na'budu dan seterusnya sampai sujud. Nanti batasan terakhir adalah sujud yang kedua. Kalau imam sudah sujud yang kedua, bangkit dia untuk tasyahud awal, kalau untuk rakaat kedua ya, atau dia bangkit untuk berdiri, maka disitulah batas terakhir orang baca Fatihah. Kalau baca Fatihahnya belum selesai, maka dia terhitung kurang 1 rakaat. Ini berlaku buat makmum muafik, sekali lagi ya, bukan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, maka terhitung 3 rukunnya adalah dari ruku. Dia datang nih ya, dia datang seret, imam sudah ruku. Kalau yang benar Allahu Akbar langsung ruku. Lah dia enggak, ya dia masbuk, ya, dia nggak tahu. Dia datang Allahu Akbar, dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku, harusnya ruku, dia baca Fatihah malah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumid. Imam itidal sami Allah belum batal, dia terusin Maliki Yaumiddin iya karena imam sujud batal dia. Ya itu untuk makmum masbuk yang tidak punya kesempatan baca Fatihah. Tapi kalau yang punya kesempatan baca Fatihah, pas kita datang imam misalnya baru Ar-Rahmanir-Rahim, pas datang misalnya imam baru baca surat Bismillahirrahmanirrahim, apa suratnya, berarti kan punya kesempatan baca Fatihah. Maka makmum muafik wajib full baca Fatihah dan dia tidak batal sampai ketinggalan 3 rukun panjang ya.
Kemarin sudah kita bahas, i'tidal tidak dianggap rukun panjang, duduk di antara dua sujud tidak dianggap rukun panjang. Makanya yang dianggap rukun panjang adalah ruku sama sujud. Ruku si imam kita masih baca Fatihah belum batal. I'tidal nggak dianggap. Sujud si imam kita masih baca Fatihah belum batal. Duduk di antara dua sujud juga dianggap rukun pendek, makanya belum batal. Imam sujud kedua itu yang terakhir. Maka kita harus menyelesaikan sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Kita selesai walat dolin amin, ya udah kita susul imam. Allahu akbar ruku, sami Allahu liman hamidah. Terus kemudian sujud. Susul aja nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan imam dalam keadaan i'tidal disusul ya. Karena ada juga pernah saya ngeliat di satu musola, imamnya i'tidal disusul. Imam udah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Datang makmum nih, Allahu akbar. Terus dia ruku. Terus dia i'tidal. Nganggapnya itu dia dapat rokaat. Hati-hati nih. Jangan sampai ada jamaah kayak gitu di sini, ketahuan orang, malu saya. Saya pengen ngajarin itu. Ini pernah kejadian saya liatin dan dia nggak bangkit lagi. Kan ingat batasannya adalah ruku. Kalau ruku berarti bapak ibu masih dapat rokaat. Tapi kalau imam sudah bangkit, sami Allahu liman hamidah. Terus kita gimana pas datang? Ya udah takbir. Kita datang nggak usah nungguin imam duduk lagi gitu ya, nggak usah nungguin imam berdiri. Datang. Ya usolli fardhu kita niat, imam i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah. Berarti kita kurang satu rokaat. Ya udah kita datang, Allahu akbar, langsung lepas tangan, seret, i'tidal. Jadi kita nggak perlu ruku, nggak perlu bangkit, langsung aja Allahu akbar, seret, langsung i'tidal. Imam sujud kita sujud, imam duduk dan tanda sujud kita duduk, dan seterusnya. Tapi kita nggak dapat rokaat, gitu ya. Ini saya ulang-ulang biar bapak ibu paham. Karena banyak orang yang gagal paham, dianggapnya dipukul rata. Ketinggalan 3 rukun dianggap dia itu diperbolehkan ya. Padahal yang dimaksud di sini adalah kalau makmum muafik 3 rukunnya rukun panjang. Maka orang yang dia masih sempat baca Fatihah wajib menyelesaikan Fatihahnya. Falau tayakona, dan jika yakin al-qiraata akan telah membaca, wasyaka namun dia ragu fi ikmaliha pada kesempurnaannya bacaan dia. Ya, ada orang dia udah baca tapi dia bingung. Tadi saya baca Fatihah aja sempurna gak ya? Fa innahu, maka yang demikian tadi la yu'athiru, tidak berpengaruh. Artinya kalau orang yang kayak gitu maka dihukumi tetap hukumnya sama. Ya, jadi ada kata pas ruku Allahu akbar. Dia yakin dia baca Fatihah, dia yakin, tapi dia masih ragu sempurna apa enggak. Nah, ini beda ya kasusnya ya. Kalau yang pertama tadi dia ruku, dia ragu. Tadi saya udah baca Fatihah apa belum ya? Nah itu ya. Nah makanya kayak gini nambah 1 rakaat. Atau dia yakin, oh tadi kayaknya saya belum baca Fatihah, maka yang gitu juga nambah 1 rakaat. Tapi kalau ragunya masalah kesempurnaan bacaan, dia yakin udah baca Allahu akbar. Tadi saya baca Fatihah tapi udah sempurna apa belum ya? Atau mungkin makhrajnya tadi saya kayaknya aromanya kurang pas deh, nggak berpengaruh. Gak usah balik lagi dan sholat yang terhitung rokaatnya dapat. Beda sama kasus yang pertama. Bedain ya. Ini mohon dicermatin. Ini pelajaran susah soalnya. Susah tapi penting. Ya, makanya dicermatin, dipahamin. Walau istagola, dan jika sibuk, siapa masbukun makmum masbuk. Wahwa adapun yang dimaksud di sini yaitu man orang lam yudrik, yang mana dia tidak mendapatkan min qiyamil imami, dari berdirinya imam, qadron yang seukuran yasiu, yang mana luas ya, maksudnya cukup, al-fatihata untuk membaca Fatihah, binisbati dengan ukurannya atau dengan menyandarkannya, ilal qiraati kepada bacaan tersebut, al-mu'tadilati yang adil, maksudnya yang sederhana, nggak cepat nggak lambat. Wahwa adapun dia itu diddul muwafiki, kebalikannya makmum muwafik. Nah, di sini yang disebut makmum masbuknya adalah secara hakiki ya, yang mana dia nggak sempat baca atau nggak sempat dapat waktu seukuran orang baca Fatihah secara sederhana. Ya maksudnya sederhana berarti nggak dimain-mainkan ya, nggak dicepet-cepetin. Jadi ya normal lah gitu ya. Nah orang yang kayak gini kebalikan dari makmum muafik, makmum yang dia mendapatkan kesempatan membaca surah Fatihah ya. Walau syakka, jika dia ragu, hal adroka, apakah mendapatkan dia zamanan akan zaman, maksudnya waktu, yasuha yang mana cukup
untuk membacanya, cukup untuk baca Fatihah khususnya di sini. Takholafa, dia mengakhirkan diri ya, liitmamiha, agar dia bisa menyempurnakannya tadi. Wala yudriku, dan tidak mendapatkan ar-rok'ata akan rokaat malam yudrikhu, selama dia belum menemukan imamnya fir ruku'i, di dalam ruku'. Bisunatin, dengan melakukan kesunahan, kata awudin seperti ta'awud, wa iftitahin, dan doa iftitah. Aulam yastagil, atau dia itu tidak sibuk, bisyai'in, dengan sesuatu, bi ansakata, dengan cara diam saja, maksudnya bengong ya, zamanan, waktunya, ba'da taharumihi, setelah dia takbiratul ihram, wa qabla qiraatihi, dan sebelum membaca Fatihahnya ya. Wa huwa, maka adapun sedangkan orang tadi, dia tersebut itu alimun, mengetahui, bi anna wajibahu, dengan bahwasanya kewajiban akan dia itu al-Fatihatu, untuk membaca Fatihah, awistama'a, atau mendengar qiraat al-imami, akan qiraahnya imam. Qara'a, maka membaca baginya tadi, wujuban, halnya wajib, minal fatihati, berupa surah Fatihah, ba'da ruku'il imami, setelah rukunya imam. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, makmum masbuk tapi maknawi, bukan makmum masbuk yang hakiki ya. Kalau makmum masbuk hakiki, dapat imam lagi ruku, langsung ruku, dia datang langsung ruku. Sawaun, baik halnya, a'alima, apakah dia mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya, yudriku, bisa mendapatkan al-imam, akan imam, qabla raf'ihi, sebelum bangkitnya dia, min sujudihi, dari sujudnya, amla, atau tidak, alal aujuhi, menurut beberapa wajah. Wajah di sini maksudnya adalah qaul para ulama ya. Jadi baik dia bisa menduga ya, nanti dia bakal bisa ngejar ataupun tidak ya, maksudnya ya, ketika dia kelayangan tadi ya, wah tadi saya belum baca Fatihah, imam ruku, dia belum ruku ya, kalau ruku udah nggak boleh, imam ruku, loh iya saya belum baca Fatihah ya, saking khusyuknya dia mungkin ya, lalu kemudian dia baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia punya dugaan nggak mencukupi waktunya ketika si imam bangkit dari sujud yang kedua, atau sebaliknya dia punya dugaan dia bakal bisa nyusul imam, jadi nggak terpengaruh ya, baik dia menduga bisa nyusul atau tidak, wajib bagi dia tetap baca Fatihah. Andai kata si imam sudah sujud yang kedua, lalu dia bangkit nih, imam bangkit, Allahu Akbar, sementara si makmum masbuk yang maknawi ya, bukan makmum masbuk yang hakiki, makmum masbuk yang maknawi masih baca Fatihah tadi ya, ghairil maghdubi alaihim, terus gimana, boleh nyusul nggak? Udah nggak boleh. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia tetap berdiri, lanjutkan sholatnya mengikuti imam, maka dia terhitung kurang 1 rakaat gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu paham, qadroha, seukuran kiroahnya, maksudnya seukuran Fatihah, hurufat, hurufnya, fi zonnihi, pada dugaan dia, au qadro zamanin, atau seukuran atau selamanya waktu, min sukutihi, daripada diamnya dia tadi, litaksirihi, karena kelalaiannya, biudulihi, dengan berpalingnya, anfardin, dari satu fardu, ila ghairihi, kepada selain yang fardu, wa udhiro, dan dianggap uzur, man, yaitu orang, takholafa, yang dia itu terlambat, lisunatin, karena dia melakukan kesunahan, kabut il qiraati, seperti orang yang lambat bacaannya, alama, atas qaul, qalahu, yang mengatakannya, asyaikhoni, yaitu 2 syekh. Syaikhun itu 1 syekh, kalau syaikhoni 2 orang syekh. Maksudnya di sini kalau di kitab Fathul Mu'in, yaitu Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ini bahasa istilah ya. Sebab kalau di istilah hadis, syaikhoni itu Imam Bukhari sama Muslim ya. Nah, disebutkan di sini ya, Al-Baghawi, dan juga seperti Imam Al-Baghawi, ini imam kita semua, ahli fikih ya dalam mazhab Syafi'i, li wujubit takholufi, karena kewajiban sebabnya mengakhirkan dia ya, fayatakhollafu, maka boleh
ya orang tersebut mengakhirkannya wa yudriku dan tetap dia mendapatkan aro'ata akan rokaat malam yusbaq selama dia tidak tertinggal biaksaro dengan melebihi min salah satin arkanin daripada 3 rukun. Nah, kalau menurut Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi ya, termasuk Imam Al-Baghawi, kalau orang tersebut tertinggalnya karena melaksanakan sunnah, ya, jadi dia tertinggal karena dia baca doa iftitah, tertinggal karena dia baca ta'awud, sunnah ya Bapak Ibu ya. Iftitahnya mantap, ya, iftitahnya cakep, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, cakep itu. Terus dia baca ta'awud, lah itu kan berarti udah menambahkan durasi ya. Lah maka orang yang kayak begini menurut Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Baghawi tidak terhitung lalai. Ya, tidak terhitung lalai. Maka orang ini dihukumi sama seperti batil qiraah, yaitu orang yang lambat membacanya. Lah maka hukum tersebut berlaku seperti yang kemarin. Selama tidak melebihi daripada 3 rukun panjang, maka orang tersebut terhukumi tetap sah. Ya, jadi termasuk di dalamnya adalah mereka-mereka yang membela-belain baca kesunahan, diantaranya adalah doa iftitah sama ta'awud. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bela-belain baca doa iftitah, bela-belain baca ta'awud, itu kita masih boleh ngejar. Ya, tapi kalau kita bahas pembahasan sebelumnya lagi ya, jauh banget lah dari ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat juga, itu doa iftitah boleh dibaca di rakaat kedua. Bahkan tetap sunnah sampai kita selesai sholat gitu ya. Ini kan bahasanya beda masanya. Kalau bahasa normal, seandainya Bapak Ibu sayang nih, masa saya nggak baca doa iftitah sih? Sementara imam sudah baca kulhu, Bismillahirrahmanirrahim, suratnya kulhu bisa gitu ya. Qul huwallahu ahad. Nah kita malah baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro. Padahal kan kita sempat baca Fatihah selesai, ya. Maka nggak apa-apa, terusin sampai wajah dan seterusnya ya. Lalu kemudian kita baca Fatihah. Imam ruku kita belum batal, imam itidal kita belum batal, imam sujud kita belum batal, imam duduk di antara 2 sujud belum batal, imam sujud kedua itu batasan terakhir kita baca Fatihah. Nah disitulah kita harus segera menyelesaikan. Kalau kita selesai maka kita susul, kita ruku, kita itidal, kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud, kita sujud yang kedua. Kalau kita belum selesai maka kita nggak dapat rakaat, maka kita tinggal nungguin imam berdiri lagi. Paham ya? Nah ini bahasan yang sebelumnya beda lagi nih. Kalau dulu yang kita bahas ada kesunahan, kita tetap mengikuti imam. Jadi sebetulnya sama-sama dapat kesunahan sih ya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Saya pribadi lebih senang pakai doa iftitah yang model zaman dulu tuh. Jadi kita baca di rakaat kedua. Jadi kalau imam sudah baca surat, apalagi suratnya pendek, kita datang imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, sudah siap baca surat, kita baru Allahu Akbar. Nah udah kita baca Fatihah aja ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah imam selesai, rakaat pertama selesai, bangkit rakaat kedua, kita bangkit rakaat kedua, kita baca doa iftitah, itu tetap dapat kesunahan ya. Bahkan rakaat ketiga, bahkan rakaat kedua juga nggak masalah. Rakaat kedua kita lupa nih, wah imam rakaat terakhir. Kalau maghribnya 3, imam sudah rakaat ketiga, kita baru rakaat kedua. Tadi kita belum baca doa iftitah, lupa juga. Nah, imam salam, kita bangkit berdiri, kita baca doa iftitah, masih sunnah. Jadi ada 2 pilihan sunnah maksudnya ya. Bapak Ibu bisa dapatkan kesunahan kalau pelajaran zaman dulu, doa iftitah dibaca rakaat selanjutnya, atau Bapak Ibu tetap baca doa iftitah secara urut. Baca doa iftitah, baca ta'awud secara urut, lalu kemudian baca Fatihah. Kalau memang dalam keadaan status yang muafik, maka hukumnya tetap kayak tadi, 3 rukun yang panjang. Tapi di sini berbeda pendapat ya. Khilafan berbeda pendapat, 5 atas keterangan atau qaul ulama, i'tamadahu yang memegangnya jam'un muhakkikuna, yaitu seluruh ulama muhakkik ya, seluruh ulama ahli takkik, min kaunihi daripada bahwasannya adanya dia itu, maksudnya makmum tersebut itu ghairu ma'durin, bukanlah makmum yang uzur. Sementara ada sebagian ulama lain berpendapat, oh kalau itu nggak bisa dibilang uzur ya. Kenapa? Litaqsirihi, karena dia lalai, bil uduli, dengan sebab berpalingnya dia, al madhkuri, dengan apa-apa yang telah disebutkan. Yang tadi kita bahas ya. Sebagian ulama termasuk di dalamnya Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Al-Baghawi, kalau ada orang kayak begitu, Allahu Akbar, dia nggak baca Fatihah, terenyuh sama bacaan imam, atau pikirannya melayang kemana-mana,
atau dia membela-belain sunnah. Ya, dia baca doa iftitah. Pokoknya apalah. Intinya dia makmum muafik yang sempat baca Fatihah, tapi dia nggak baca Fatihah sampai imamnya ruku. Intinya itu ya. Maka menurut sebagian ulama, orang tersebut dikategorikan uziro, dihukumi uzur karena dia bukan sengaja melakukan itu. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan enggak, itu tidak termasuk uzur. Artinya kalau tidak termasuk uzur berarti batal sholatnya. Wajazama, maka memantapkan bihi dengannya siapa syekhuna, yaitu guru kita. Ya, syekhuna di sini maksudnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ibnu Hajar ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pakar hadis. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah pakar fikih. Fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarhul Minhaj. Wa fatawihi, dan dalam fatwa-fatwa beliau. Sumaqala, kemudian beliau berkata, man, yaitu adapun orang abaro, yang menganggap ya biudrihi, dengan uzurnya orang tersebut, maksudnya makmum kayak tadi, fa ibaratuhu, maka anggapannya itu muawwalatun, itu harus ditakwil. Ya, jadi kalau menurut beliau nggak bisa begitu, itu harus ditakwil, maksudnya harus diteliti, bener nggak dia kayak begitu, ya, bener nggak otaknya lagi kemana-mana gitu kan, bener nggak dia nggak sempat baca Fatihah karena dia baca kesunahan seperti doa iftitah dan sebagainya. Maka yang kayak gitu nggak bisa dianggap uzur gitu, maka orang tersebut nggak bisa dirukhsah lah kalau gampang ya bahasa kita, orang tersebut nggak bisa dapat keringanan. Wa alaihi, dan padanya itu ya, anahu, sesungguhnya yang tersebut demikian itu, ilam yudrik, jika dia tidak mendapatkan al-imama, akan imam, fi ruku'i, pada rukunya, fatathu, maka hilanglah baginya itu apa, arokatu, satu rokaat. Nah, menurut sebagian ulama lain dikatakan maka orang tersebut kehilangan satu rokaat. Walayar kau, dan tidak perlu ruku, li'annahu, karena sesungguhnya itu la yuhsabu, tidaklah dianggap lahu baginya, bal tetapinya yutabiuhu, maka dia tetap harus mengikutinya, mengikuti imam ya, fi huwihi, pada turunnya si imam, li sujudi, untuk sujud. Nah, kalau menurut sebagian ulama enggak begitu, karena dia terhitung lalai ya, imamnya sujud, dia harus sujud karena dia terhitung ketinggalan satu rakaat menurut sebagian ulama ya. Ya, tapi nanti yang kuat yang pertama Pak. Ini saya kasih tahu dulu supaya Bapak Ibu gak gagal paham. Ini menurut sebagian ulamanya karena dia lalai, otaknya kemana-mana. Dia lalai, udah tahu imamnya pengen ruku, dia punya kesempatan sih baca Fatihah, tapi dia malah baca doa iftitah. Jadi sama sebenarnya ya, yang satu saking hati-hatinya, yang satu saking pengen sempurnanya, gitu ya. Kalau pendapat yang pertama saking pengen sempurnanya, dia baca doa iftitah, kan begitu. Masa sholat nggak baca doa iftitah? Bahkan madzhab Hanafi menghukumi doa iftitah wajib, baik yang pakai Allah Akbar kabiro maupun Allahumma ba'id baini. Untungnya kita Imam Syafi'i enggak. Ya, tapi kalau bahas yang sebelumnya lagi, agar kita selamat terhadap mereka-mereka yang mewajibkan bacaan doa iftitah, wajibnya baca doa iftitah, maka sebaiknya kita baca doa iftitah. Walaupun cuma sebatas ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Walaupun cuma itu doang, enggak dari awal Allah Akbar kabiro. Saking pentingnya doa iftitah. Makanya sebagian ulama mengatakan ya berarti uzur yang kayak begitu, orang dia bela-belain baca doa iftitah, kan begitu ya. Nah, maka dia dapat rukhsah. Maka ada kata imam ruku, dia masih boleh nyelesain Fatihahnya. Imam i'tidal masih boleh nyelesain Fatihahnya. Imam sujud masih boleh nyelesain Fatihah. Pokoknya sampai 3 kali rukun tadi ya. Menurut sebagian ulama yang pertama kita bahas. Nah, menurut ulama yang kedua, sebagian ulama mengatakan enggak. Udah tahu ya, imamnya sudah baca surat, lah kok malah baca doa iftitah, ya nggak bakal keburu, berarti dia lalai gitu, paham ya? Maka orang tersebut ketika imam ruku dia masih bisa selesaiin Fatihah, imam i'tidal berarti kasusnya adalah 3 rukun pendek. Ruku dia masih dapat, boleh selesaiin Fatihah nggak apa-apa. I'tidal boleh masih nyelesain Fatihah. Tapi kalau imam sudah sujud, maka orang tersebut nggak boleh nyelesain Fatihahnya, dia harus langsung sujud. Terhitunglah dia makmum masbuk hakiki, bukan makmum masbuk maknawi. Kalau yang tadi yang boleh sampai gerakan sampai sujud tuh Pak ya, Bu ya, itu adalah makmum masbuk yang maknawi. Nah, kalau nggak mau ngikutin ya, andai kata dia nggak mau ngikutin, dia nganggep, wah saya kan makmum masbuk,
maknawi nih, berarti saya terusin aja Fatihah saya. Imam ruku dia kagak ruku, dia lanjutin Fatihahnya. Ya, menurut sebagian ulama lagi sekali ya, menurut sebagian ulama yang kedua. Lalu imam itidal dia tetap baca Fatihah, imam sujud dia tetap baca Fatihah. Kalau dia nggak turun juga, wa illa maka jika tidak, batalat maka batalah apa sholatuhu, sholatnya dia. In alima, lagi-lagi jika dia mengetahui, wa ta'amada dan dia menyengajanya. Summa qolat, kemudian berkata beliau, waladhi yatajihu, yang berwajah, maksudnya yang berdalil, annahu bahwasanya yatakhallafu, agar melambatkan. Jadi justru yang berdalil sebetulnya ya dalam kitab Fathul Mu'in menurut Imam Zainuddin Al-Alibari ya, menurut kaulnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami guru beliau, beliau berkata justru yang berdalil sebetulnya adalah yatakhallafu, agar orang tersebut melambatkan liqiraatin, untuk membaca Fatihahnya. Nah, justru sebetulnya yang bagus malah begitu. Ya, mah akan perkara lazimahu, yang wajib baginya dia. Hatta yurida, sehingga berkehendak siapa al-imamu, imamnya, al-huwi, untuk turun li sujudi, kepada sujudnya. Fa in kamala, maka jika bisa sempurna, wa faqahu, maka dia menyesuaikan fihi, di dalamnya, wala yarka'u, tanpa perlu ruku. Wa ila, namun jika tidak, batalat maka batalah apa sholatuhu, sholatnya dia. In alima, lagi-lagi ya, kalau dia itu mengetahui, wa ta'amada, dan dia menyengajanya. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nggak menyengaja, atau dia nggak melakukan kayak tadi, wa illa, dan jika tidak, farikuhu, maka dia itu mufarokoh biniyati, dengan niatnya. Jadi boleh juga mufarokoh, karena kalau dia bertahan dengan kayak gitu malah batal sholatnya. Bukan gak dapat jamaah Bapak Ibu ya, batal sholatnya. Dikit lagi ya. Qala, berkata Syekhuna, guru kita ya, fi syarhil irsyadi, pada kitab syarah al irsyad. Wal aqrabu, adapun yang lebih dekat ya, lil mankuli, kepada nukilan hadis, al awalu adalah kaul yang pertama. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, saya udah bocorin duluan. Jadi sebetulnya menurut Fathul Mu'in sendiri yang lebih cenderung adalah kaul yang pertama, artinya dia dianggap uzur ya, artinya dia mendapat rukhsah untuk mendapatkan 3 rukun panjang. Wa alaihi, dan berpendapat padanya tadi ya, aksarul mutaakhirina, yaitu kebanyakan dari ulama-ulama mutaakhirin. Beliau bilang ulama-ulama modern ya, berarti setelah eranya Imam Syafi'i ya, itu mereka-mereka juga berpendapat seperti itu. Maksudnya yang lebih bagus atau yang lebih kuat dalilnya adalah kaul yang pertama, bahwa orang tersebut dianggap uzur, maka boleh menyusul sampai 3 rukun panjang. Amma idza raka'a, adapun ketika si makmum ya, ketika dia ruku, biduni qiraatin, dengan tanpa qiraah, qadriha, dengan sekira-kira qiraahnya, maksudnya Fatihah, pada betulu, maka batalah apa sholatuhu, sholatnya. Ya, jelas orang dia punya kesempatan baca Fatihah ya, makmumnya muafik kok, malah dia malah nggak baca Fatihah, malah nyusul imam, ya batal malah sholatnya. Wa fi syarhil minhaji, dan dalam kitab syarah al minhaj, lahu, baginya, maksudnya kaul tadi ya, an muazzamil ashabi, yaitu sebagian besar para sahabat, innahu, sesungguhnya makmum, yarka'u, boleh dia itu ruku, wa yaskutu, dan gugur, anhu, darinya, baqiyatul fatihati, Fatihah yang tersisa. Wahtiro, dan kemudian terpilihlah atau memilihlah kaul tersebut, barrojaha, bahkan menguatkan atau memantapkannya. Jam'un mutaakhiruna, yaitu semua ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern. Wa atalu, dan mereka itu panjang lebar, fil istidlali, dalam menjelaskan dalil-dalil tersebut, lahu, baginya. Ini nggak saya terangin karena ada di kitab lain ya. Wa inna kalama syaikhaini, adapun sesungguhnya kalamnya atau ucapannya 2 syekh, 2 imam kita ya, Imam Arafi dan Imam An-Nawawi, yang tadihi, bertepatan pula akan hal tersebut. Amma idza jahila, adapun ketika dia tidak tahu ya, dia jahil, dia bodoh, dia nggak tahu, nggak paham, anna wajib, bahwa sesungguhnya kewajiban baginya tuh baca Fatihah ya, dari akan hal tersebut, bahwa maka orang tadi bitakhallufihi, dengan keterlambatannya itu, 5 akan satu perkara, lazimahu, yang wajib baginya, mutakhallifun, untuk melambatkannya atau mengakhirkannya. Maksudnya dia tetap baca
baca Fatihah ya, biuzrin dengan dianggap sebagai uzur. Qalahu maka mengatakannya al-qadi, al-imam al-qadi ya. Qadi dalam Fathul Muin juga beda nih. Qadinya yaitu Imam Husain ya. Kalau di madzhab Hanafi qadinya qadiyat, Imam Aliyat. Wal khuruju dan pengecualiannya bil masbuki dengan makmum masbuk demikian itu al muwafiqu yaitu makmum muwafiq. Jadi yang kayak gini nggak termasuk kalau di dalamnya makmum muwafiq ya. Fa inahu maka sesungguhnya dia idalam yutimma maka ketika dia itu tidak bisa menyempurnakan al-fatihah akan fatihahnya li istighalihi karena sibuknya dia bisunatin dengan melakukan sunnah kadoa iftitahin seperti doa iftitah wa ilam yazunna walaupun dia itu tidak menyangka ya idrokal fatihati akan mendapatkan fatihah ma'ahu bersamanya bersama imam maksudnya yakunu maka adalah orang tersebut kabatiil qiraati seperti orang yang lambat membacanya fima di dalam qaul tadi maro yang telah kita bahas ya telah lewat yang udah pernah kita bahas bila nizain dengan tanpa perbedaan. Ini saya ulang ya biar Bapak Ibu paham nggak bingung. Hilaf ya ulama di sini adalah bagi orang yang makmumnya itu masbuk ya yang dia terlambat karena melakukan sunnah ya. Nah pendapat yang kuat itu ya dia tetap dianggap uzur gitu, maka boleh dia telat sampai imamnya melakukan sujud ya 3 rukun panjang. Nah sebagian ulama kan berbeda ya, pendapat sebagian ulama menganggap itu sebagai kelalaian. Nah adapun untuk makmum muwafiq ya itu ulama semua sepakat kalau makmumnya makmum muwafiq ya dari awal dia sempat baca Fatihah maka orang tersebut termasuk adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang terlambat bacaannya. Maksudnya kalau makmumnya makmum muwafiq itu boleh. Nah ini kan perdebatan ini adalah yang makmum masbuk ya, makmum masbuk dia nggak punya kesempatan untuk baca Fatihah secara penuh. Udah tahu baca Fatihahnya nggak sempat penuh, kok dia malah baca kesunahan, dia baca doa iftitah, dia baca ta'awud misalnya gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi kategorinya di sini. Tapi sebagian ulama mengkategorikan kalau untuk makmum yang muwafiq ulama sepakat. Ya ulama untuk masalah makmum yang dia sempat untuk baca Fatihah secara full namun dia tidak melakukannya itu ulama sepakat bahwa orang tersebut dihukumi uzur. Artinya boleh sampai tertinggal 3 rukun yang panjang. Ya, karena ini ilmu ya bahasanya adalah perbedaan pendapat, nanti terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Kalau emang kita kurang marem misalnya gitu ya, kita datang misalnya gitu ya, saya dulu pernah belajar tuh imam masih berdiri terus kita baca Fatihah, lanjutin apa enggak? Cuman karena emang pas lagi dengerin ngaji pusing ya otaknya kemana-mana belum paham atau pas ngaji ngobrol, nah akhirnya apaan waktu itu Pak Ustadz jelasin ya, akhirnya dia tetap ngikutin imam sambil ruku sambil itidal. Nah terus di perjalanan sholatnya dia mikir, oh kayaknya kata Pak Ustadz nggak lengkap deh. Padahal sebetulnya boleh dia lanjutin, tapi dia yakin dengan oh nggak dianggap rokaat nih kalau kata Pak Ustadz. Padahal saya nggak ngomong kayak gitu, saya ngomong sebaliknya. Maka kalau emang Bapak Ibu dalam kondisi kayak gitu, ya udah yakinin aja yang Bapak Ibu yakin. Ya udah anggap berarti bukan rokaat. Berarti nanti selesai salam, nanti kemudian Bapak Ibu tinggal bangkit berdiri. Tapi nanti konsekuensinya sujud sahwi. Nah ini lagi-lagi balik ke pelajaran dulu ya. Kenapa? Karena nggak boleh begitu sebetulnya ya. Sama seperti dulu kalau imam bangkit ya kita tasyahud nih, kita cukup mengucap subhanallah. Kalau imam nggak duduk, kalau emang kita posisi terakhir ya kita salam sendiri, berarti mufarokoh ya. Justru kalau kita ngikutin imam maka kita sujud sahwi. Ini konsekuensinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu kayak tadi padahal ini kayaknya pelajarannya udah pernah lewat nih, cuman itu karena bingung Bapak Ibu kan, yaudah saya terusin aja deh. Akhirnya Bapak Ibu selesaikan sampai salam, imam salam ya udah kalau emang ragu tambahin aja 1 rakaat. Tapi nanti jadinya sujud sahwi karena ragu dalam artian saya udah full apa belum, saya baca Fatihah atau belum, saya mampu baca Fatihah atau belum, saya bisa sempurna Fatihah atau belum gitu ya. Maka tambahin sujud sahwi lalu kemudian salam gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.